Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga nanti satu hari ke depan, walaupun tidak penuh, karena setengah 4 menurut jadwal kita sudah selesai tadi. Semoga nanti dalam perjalanan tidak ada kendala, memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika, sopan santun, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembawaan diri kita masing-masing. Baiklah, untuk mengawali berdoa disilakan. Semoga berjalan lancar. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bunda Suci. Maaf saya manggilnya Bunda karena saya seusia putranya. Harian ini di kelas ini di ruang Magetan 5 SMA Negeri 1 Magetan, ya, konsentrasi kita mencurahkan pikiran kita untuk saling berdiskusi dengan sesama CGP dengan 3 hal nanti, ya. Oke, untuk itu memulai konsentrasi saya ada mestinya semua sudah kenal. Saya Bu Suci Rahayu dari SMP Negeri 1 Karas mendampingi Bapak Ibu CGP yang ada di sebelah sini, Pak Jopri, Bu Elvi, fokus pada pembahasan kita kali ini, ya. Boleh? Ayo cepat dong. Jangan ke atas. Ada yang ikut saya, ada yang perbuatan saya, ada yang ikut saya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya ikut Ibu. Ya. Tangan ke bawah, tangan ke samping. Kita berikan tangan ke atas, digoyang-goyang, digoyang-goyang, stop, digoyang lagi, stop, digoyang lagi, terus, satu, makin cepat, masing-masing letakkan tangannya di dahi. Ada dada aku, Bu. Konsentrasiku buyar, Bu. Didaku, Bu. Ini sebagai modal kita menghadapi siswa, bahwa siswa kita punya modal belajar. Semua pasti sudah pinter-pinter. Modal belajar siswa atau apa namanya? Gaya belajar ada secara Auditori. Kinestetik. Nah, yang tadi saya bilang dagu dan Bapak Ibu pegang dahi, saya pegang dahi ya, dan saya pegang dahi, saya pegang mengatakan dagu. Siapa yang ikut pegang dahi? Siapa yang pegang dahi tadi? Ikut pegang dahi. Oke, kira-kira tipe belajar yang mana ini? Visual, karena terlihat apa yang dilihat itu. Sedangkan yang ikut kita pegang dagu auditori karena lebih konsentrasi mendengarkan kata-kata, ya kan? Auditori. Nah, ada lagi yang di dagu. udah begitu saja di dahi ternyata dagu gitu ya. Itu yang kinestetik. Tadi Indonesia yang visual itu kira-kira 50%, yang kinestetik itu yang sedikit. Itu ya pelajaran dari boleh ya. Tajam pengecilan anak zaman ada di running anaknya kelas berapa? Kan nggak semua bisa. Sebagai upaya kepada siswa kelas ini ya, kadung sebagai.
setelah itu ya, setelah kewirausahaan kepada sebagai upaya peningkatan jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan. Pada siswa SMK. Nah, gue lo khusus deh. Kan murid tuh gak iso iki soalnya. Siswa SMA. SMK. Juruan kok SMA itu. Oh. Saya SMP. Kita kapan baca? B. A. Buat pertanyaan aja ya. Tahapan jawabnya gitu Mbak ya. Di sini kan masih ada. Kita belum ketemu judulnya. Kita judulnya belum ketemu. Bukan ini lah. Judulnya bukan ini lah. Bukan, ini bukan judulku. Judulnya belum. Ini rasa-rasanya. Belum puasa. Judulnya kan ya. Langsung ke pertanyaan sama tindakan Bang Gajah dulu aja. Wahai teman-temanku sekalian, biar kita tidak tegang, saya ingin memberikan pantun biar kita lebih rileks. Jalan-jalan ke perempatan, beli buah dan roti. Kelompok 4 mau presentasi, tolong dengarkan ya Besti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Kemajuan 5 dengan beranggotakan Ibu Elvi, kemudian Bu Alifia, kemudian Bu Esti, dan saya sendiri Bu Fitri akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Di sini kami Besti. Aku cari perhatian nih. Baik, prakasa perubahan yang kami ambil yaitu mengenalkan dan melatih Google Skype sebagai upaya peningkatan jiwa kewirausahaan kepada siswa SMK. Jadi nanti sasarannya di jenjang SMK. Kemudian tahapan baca yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaan adalah bagaimana cara melaksanakan kegiatan pelatihan yang dapat mengarahkan siswa menggali potensinya di kewirausahaannya atau entrepreneur. Kemudian tindakan yang kami diskusikan yaitu adalah membuat lini masa perencanaan dan pelaksanaan, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, koordinasi dengan kepala sekolah dalam merumuskan pelatihan Google Sheet. Kemudian membuat pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana pelatihan yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Di sini kami menentukan bahwa di sinilah letak voice atau suara dari murid. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Di sini pertanyaan maaf ya Besti, ketutupan kertas ya, nggak apa-apa. Kemudian pertanyaannya adalah aktivitas apa yang dapat digunakan untuk mengenalkan dan melatih Google Sheet. Kemudian yang kedua, situasi apa yang mendukung upaya pengenalan dan pelatihan Google Sheet. Kemudian tindakannya adalah berupa kegiatan observasi melalui kunjungan ke sekolah lain yang sudah berhasil melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakannya melakukan tanya jawab dengan siswa tentang indikator pelatihan yang menyenangkan. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami sadar hasil diskusi ini jauh dari kesempurnaan, jadi saya mohon saran masukan dari kelompok lain ya Besti. Kami tunggu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit ya, monggo Ibu. Terima kasih. Waktu pelatihannya setiap
sampai dengan nanti anak-anak diberi program kewirausahaan, kemudian dia bisa menciptakan sebuah promosi lewat website yang dilewatkan di website. Jadi intinya untuk membuat promosi bagaimana bisa menghasilkan aset uang dari situ atau menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat. Iya. Mengelola, memanfaatkan Google sebagai jaringan IT. Oke, terima kasih. Masih ada? Sudah. Sudah? Tidak ada masukan, pertanyaan? Baik, terima kasih. Saya serahkan dari buat pertanyaan dan ambil pelajaran tadi. Nah, tentu saja mimpi-mimpi itu harus ada strateginya. Siapa yang berperan dalam mewujudkan mimpi-mimpi dari Bapak Ibu dari tadi dalam menentukan berjalannya program tadi. Misalnya seperti ini ya. Tadi salah satu dari kelompok itu membuat pertanyaan tentang bagaimana bisa mewujudkan satu literasi yang bagus di sekolah. Tentu saja bisa dilakukan sesuatu yang menggigit, program yang menggigit seperti tadi yang Bu Emi utarakan ya, biar menggigit bagaimana. Nah, seperti itu perlu strategi. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Mimpinya apa? Kalau perlu kita undang orang-orang hebat di Kabupaten Magetan, misalnya Bapak Bupati. Beliau itu kan tokoh literasi kabupaten ya. Jadi kalau kita mendatangkan beliau untuk memberikan motivasi, nanti kita mengadakan satu event-event khusus biar literasi di sekolah kita itu bisa berjalan dengan baik dan anak-anak bisa melaksanakan dengan baik pula. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke situ Bapak Ibu. Gali mimpi dari program-program Bapak Ibu tadi seperti apa? Yang pertama, mengidentifikasi siapa aktor yang akan kita libatkan dalam program kita tadi. Dan yang kedua, strategi apa untuk melibatkan? Itu tergantung pada Bapak Ibu. Panjenengan silakan menggunakan strategi yang operasional, waktunya kapan, di mana, dan apa yang harus panjenengan lakukan semua untuk menuju ke situ. Ya, itu adalah kegiatan yang kedua. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Tadi seperti kelompok satu, kelompok ini datangkan kalau perlu Ibu Pramuka Kabupaten Magetan, Ibu Bunda Titik ya, Bunda Titik Sudarti itu hebat sekali. Mungkin beliau bisa memberikan motivasi pada program panjenengan. Terus kira-kira masukannya apa? Nanti dari Bunda, nah seperti itu. Mengingat misalnya dokternya itu terlalu sibuk, bagaimana Bapak Ibu menyiasati agar nanti bisa mengundang dokter di puskesmas tersebut di sekolah kita juga membentuk dokter kecil misal seperti ini. Nah, kalau untuk dokter kecil siapa saja yang kita libatkan di situ seperti itu. Dari Ibu tadi, menurut saya latihan IT kewirausahaan ya. Nah itu juga bagus sekali. Mungkin perlu kita memberikan pendekatan kepada. Ini saya membuka. Iya, nanti membuka. Nanti kita bagi tugas begitu. Baik, kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelumnya boleh ya kita berpantun lagi? Boleh. Memancing di kolam terdekat. Jangan lupa pakai you can see. Kali ini presentasi kelompok 4. Tolong direfleksi ya Besti. Baik, untuk pembukaan saya buka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kami namai dengan Go Science. Nah, untuk selanjutnya akan kami sampaikan gali mimpi berupa pertanyaan kepada Bu Esti. Kami silakan. Makasih Bu Fitri. Ya, kita gimmick untuk gali mimpi saat ini kelompok
kita yang sudah kita diskusikan, yaitu yang pertama yaitu membuat pernyataan. Yang pertama yang ada di kelompok kami yaitu apa saja hal-hal atau kebiasaan baru yang muncul dari program GoSet atau Progressiveness. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan murid ketika ide atau gagasannya diberikan ruang untuk mengembangkan diri. Pertanyaan yang ketiga, sumber daya apa yang dibayarkan akan tersedia dari program GoSet ini. Dan yang keempat, bagaimana strategi pelibatan aktor dalam program ini. Demikian pertanyaan yang bisa kami tampung. Untuk tindakannya akan dilanjutkan oleh Ibu Alifia. Dipersilakan. Oke, saya lanjutkan untuk tindakan. Yang pertama, murid lebih familiar dengan Google Site. Yang kedua, kreativitas murid yang tersalurkan melalui pelatihan Google Site untuk pengembangan jiwa entrepreneurnya. Yang ketiga, murid merasa senang karena voice atau pilihan atau kepemilikannya diakomodir. Yang keempat, sumber daya, Sarpras sekolah penunjang IT, kemudian pelibatan aktor yaitu kepala sekolah, guru IT, kerjasama dengan Dinas Kominfo dan Google Master Trainer, kemudian murid. Strategi yang digunakan, pelaksanaan pelatihan secara daring maupun luring secara terprogram, dilaksanakan setiap hari Jumat, kemudian pengembangan tindak lanjut hasil pelatihan ke bursa kerja atau penawaran jaringan stakeholder, kemudian melibatkan murid dalam persiapan pelaksanaan pelatihan. Ada tambahan dari gitu. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada tambahan punya di rumah. Aku kan minta direfleksi. Ada pertanyaan atau pertanyaan? Sudah sekali. Dari Bu. Tapi ada tambahan? Sudah? Oh, sudah. Sudah Ibu, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.